Sesaat setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh DP, massa bereaksi keras. Demonstrasi terjadi di sejumlah kota di Indonesia menolak isi dan pasal undang-undang ini. Selain pasal ketenagakerjaan, pasal lingkungan hidup juga dianggap mengancam keberlangsungan ekologi dan lingkungan hidup di Indonesia. Greenpeace Indonesia misalnya mengkritisi sejumlah poin yang tertuang dalam undang-undang kontroversial ini. Di antaranya mengenai proses pengajuan, pembuatan hingga pemberian AMDAL. Pasal strict liability diintegrasikannya izin lingkungan menjadi izin usaha, penghapusan syarat minimal hutan, dan sebagainya. Pasti akan terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara besar-besaran, baik untuk mineral, pertambangan, ataupun industri ekstraktif yang mempergunakan lahan ya, land-based industry. Nah ini yang kemudian yang akan kita khawatirkan karena otomatis pasti akan akan bersinggungan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, kayak misalnya bagaimana untuk memperoleh ketersediaan lahan saat memang hutan kita ini sudah tinggal kritis kan seperti itu. Nah sementara untuk penggunaan lahan untuk yang lain itu juga sudah full. Ketika misalnya akan ada industri masuk dengan jenis investasi yang model baru dan untuk mempergunakan kebutuhan lahan, maka kemudian akan membuka lahan baru, membutuhkan lahan baru untuk pemenuhan terhadap itu. Ramai dan kuatnya kritik terhadap undang-undang ini direspon oleh sejumlah anggota kabinet termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dari sudut pandang pemerintah, undang-undang ini justru dianggap akan menyelesaikan berbagai masalah yang belum terselesaikan puluhan tahun. Seperti masalah konflik kawasan hutan, kriminalisasi terhadap masyarakat lokal, juga masalah kebun-kebun di dalam kawasan hutan. Terkait proses AMDAL, Kementerian LHK mengakui akan ada penyesuaian. Apalagi, KLHK mencatat dalam 1 tahun tidak kurang dari 1.500 dokumen AMDAL yang harus dianalisis, sehingga membutuhkan waktu terlalu lama. Inilah salah satu dasar pemikiran penggantian sistem komisi penilai AMDAL menjadi sistem uji kelayakan, setelah melalui evaluasi dan praktik empirik karena proses tersebut selama ini dianggap menyulitkan. Tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran terkait dengan perlindungan lingkungan. Tidak benar. Kenapa? Karena prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL di dalam undang-undang ini tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya. Kenapa? Karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Artinya apa? Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Jawaban tersebut dianggap tidak memuaskan oleh sejumlah organisasi lingkungan di Indonesia. Greenpeace Indonesia juga menilai perumusan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan lebih menguntungkan kelompok tertentu atau investor tertentu. Apalagi, menurut laporan Greenpeace Indonesia, sekurangnya 35 investor global seperti Aviva Investor, Elgen, Dewan Pensiun Gereja Inggris, Robeco, dan Sumitomo Mitsui Jepang langsung bereaksi terhadap undang-undang ini. Mereka khawatir akan terjadi dampak ekologi dan lingkungan yang semakin buruk untuk Indonesia, juga dunia, jika undang-undang ini diberlakukan mutlak. Yogi Tujuliarto, CNN Indonesia.